ya. Atau kalau misalkan pakai HP Anda bisa menghubungi orang yang Anda kenal untuk meminta tolong orang tersebut untuk mencari bantuan ke pihak yang lain, kepolisian, ambulan dan sebagainya. Ya. Itu dia shout for help. Setelah kita minta, misalkan datang, makanya komunikasi ini tolong ada yang mendekat datang. Ya ada apa? Ini ada korban, saya menemukan ada korban tidak sadarkan diri. Tolong cari bantuan. Kalau kejadian di kampus, sekarang kampus misalkan ya, tolong kemudian ada mahasiswa yang mendekat, ada apa ini ada teman saya yang jatuh tidak sadarkan diri, tolong ambilkan AED alatnya di perawatan. AED itu automatic electric devices defibrillation, ambil alatnya. Atau tolong panggil Padang, tolong. Kenapa Padang itu dosa gadar? Setelah dia pergi, kita kembali lagi ke korban pasien fokus. Yang lakukan berikutnya adalah cek. Di bagian cek itu sirkulasi. Di bagian sirkulasi itu kita cek dulu. Evaluasi cek. Yang dicek, nah ini ada bahasa password yang lain istilahnya ya, bahasa mantranya. Bagaimana cara cek tadi? Dengan kedua jari ini turun dan jari tengah, tempatkan di tengah-tengah dulu, kemudian kita tarik ke pinggir leher, ya. Atau ke depan juga bisa. Leher, kemudian sambil kita cek nadi dan napas kurang dari 10 detik. Itu bahasa mantranya. Jangan kurang, jangan lebih. Cek nadi dan napas kurang dari 10 detik. Sehingga kalau bilang cek nadi Pak salah, cek napas Pak salah, cek nadi dan napas Pak salah, cek nadi dan napas kurang dari 10 detik. Itu yang tepat. Cek nadi dan napas kurang dari 10 detik dan diinformasikan tidak ada nadi, tidak ada napas, maka langsung ada perform kompresi dada. Yang begini ini namanya bukan CPR, namanya kompresi dada. CPR itu rangkaian kegiatan. Posisikan kitanya kedua lutut kita di atas bahu dan sejajar dengan dada. Maksudnya biar nanti kita tinggalkan ini dan ini, kita tanpa harus gerak-gerak ini. Kita tetap di sini saja. Ketika akan kompresi, tentukan dulu titik kompresinya di mana. Nah, titik kompresinya itu bahasa passwordnya, bahasa mantranya adalah pertengahan sternum di bawahnya. Jadi letaknya di mana letak kompresinya? Pertengahan sternum di bawahnya. Maknanya pertengahan sternum di bawahnya. Jika ini adalah tulang dada, tulang sternum, di bagian atas itu suprasternum. Dan di bagian ujungnya ini namanya processus siphoideus. Ini suprasternum, ini processus siphoideus. Kalau kita ambil pertengahannya, maka ada di sini. Titik kompresinya di mana? Di sini di bawahnya. Makanya pertengahan sternum di bawahnya. Itu jawabannya. Jadi kalau tanya, titik kompresi di mana? Pertengahan sternum di bawahnya. Di bawah sternum. Pertengahan sternum di bawahnya. Pertengahan sternum di bawahnya. Pertengahan sternum di bawah. Itu titiknya. Dan kemudian kecepatannya berapa? Nah, ini adalah pertengahan sternum di bawahnya, kecepatannya 100 sampai dengan 120 kali per menit. Kecepatan kompresinya. Nah, ini bagian dari high quality CPR. High quality CPR. Apa saja kecepatan? 100 sampai 120 kali per menit. Itu
Kemudian kedalaman kompresi yang pada orang dewasa 5 sampai 6 cm. cm. Kemudian harus ada complete recoil. Complete recoil. Nanti kita bisa jelaskan apa itu complete recoil. Kemudian complete recoil, kemudian hindari ventilasi berlebihan. Ventilasi berlebihan. Hindari ventilasi berlebihan. Kemudian ketika tindakan kompresi, hindari jeda waktu yang terlalu lama. Hindari jeda apa ya bahasa apa istilahnya itu bahasa Inggrisnya apa ya jeda? Ada yang tahu apa? Gimana? Pause. Pause berhenti. Oke, nanti saya di konsep teori ada seperti. Nah ini bagian dari high quality sekian. Kalau ditanya apa high quality sekian, sebutkan kecepatannya sekian. Ya. Lanjut, kita tentukan titiknya. Pertengahan sternum di bawahnya, maka ada di sini titiknya. Nah ini telapak tangan kitanya biasa bisa begini, tapi kalau yang begini kadang-kadang sakit kitanya, dijepit. Jadi saya begini aja. Letak titiknya kita letakkan di daerah sini. Kenapa? Karena ini titik telapak tangan yang di sini ini tekanan yang bisa yang paling kuat dibandingkan daerah-daerah yang lain. Kalau letak titiknya di sini kurang kuat, berasa kurang kuat. Jadi ya, ini biasanya kemudian bagaimana kompresi dada yang baik itu? Pertama, siku tidak boleh nekuk. Kemudian sudut ini tegak lurus. Jadi jangan ke sini atau berlebihan juga. Ya, takut kejongkok. Jadi harus tegak rata. Kalau ini ditekuk, nanti akan begini. Nah kalau begini, ininya diam aja, kepalanya lurus-lurus. Kemudian pada saat ini juga kadang-kadang seolah-olah berusaha untuk ada tekanan, tapi tahu-tahu yang bergerak pantatnya dong naik turun. Ini yang diam aja. Nah, itu pun salah. Jadi harus tegak lurus. Dan bagaimana caranya? Bukan kita memberikan tekanan ke tangan, bukan. Tetapi jatuhkan tubuh kita, beban tubuh kita terhadap kompresinya ini. Jadi jatuhkan badan. Ya. Kemudian jatuhkan dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Dikatakan complete recoil, artinya bandingannya harus baik. Ketika dari posisi ini masuk ke sini, kita harus kembali lagi ke posisi seperti ini. Bukan, itu enggak complete recoil atau loncat-loncat begini. Bukan. Tapi kembali dari posisi semula ke dalam, balik lagi. Dalam, balik lagi. Itu disebut complete recoil. Ya. Dan biasanya akan ditunjukkan warna hijau di pinggir dua-duanya. Itu kalau kecepatannya tepat, kalau kedalamannya juga tepat. Kelihatan warna hijau. Ya. Kalau dianya buru-buru begini, ada warna kuning nggak boleh, berarti nggak benar. Atau kalau kedalamannya tidak tepat, merah. Kalau burung itu begini juga realitanya, yang sebenarnya tulang mulutnya bisa patah tulang sternumnya. Jadi jangan harus tepat 5 sampai 6 cm. Seperti apa sih kecepatannya? Memang butuh latihan berulang-ulang supaya tahu kedalamannya.
Perbandingannya adalah kompresi, itu disebut kompresi ya, 30 kompresi. Setelah 30 selesai 30, kemudian kita masuk ke airway breathing. Jalan nafas. Di airway breathing. Ingat yang nanti saya akan membahas tentang masalah choking tersedak ya. Choking tersedak. Oke. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke breathing, pastikan head till chin lift. Head till chin lift. Head till chin lift. Kita lihat airway-nya nggak ada masalah. Ya, breathingnya ternyata tidak ada tadi kan, kita sudah cek. Kita tutup hidungnya dan kita berikan nafas buatan 2 kali dengan jeda kurang lebih 1 detik. Begitu. Kemudian pada saat breathing, tekan hidungnya, lagu ini kita angkat sedikit. Jadi tangannya jangan banyak-banyak begini. Nanti kita nggak bisa, sedikit saja. Kemudian dengan mulut kitanya harus lebih lebar dari mulut korban. Kita buka dan lebih lebar lagi. Ya. Jangan niupnya jangan imut begitu kan. Nah, imut nanti udaranya masuk ke perusahaan, dan sebagainya. Dan tarik nafas dulu, gosok. Nggak usah. Nah, itu juga bagian dari high quality CPR. Kita tidak boleh memberikan terlalu banyak juga. Breathing yang berlebihan itu tidak boleh karena dia ada kapasitas sekali tiup kurang lebih 500 sampai 600 cc lah, jadi jangan pula berlebihan. Cukup nafas biasa, tarik nafas lagi. Bagaimana caranya? Head till chin lift, hidung dipencet, dagu di atas kacanya, kemudian tarik nafas biasa. Dua kali breathing. Nah itu disebut satu siklus, yaitu kompresi 30, breathing 2 kali. Itu satu siklus. Lakukan siklus kedua, ketiga, 4 sampai 5 selesai, barulah kita boleh mengevaluasi. Cara mengevaluasinya bagaimana caranya? Apa tadi maksudnya? Evaluasi maksudnya? Apa maksudnya untuk mengevaluasi? Cek nadi dan napas kurang dari 10 detik. Itu pasuknya. Setelah 5 jadi pahami? Oke, kalian itu bareng-bareng ya pada saat kompresi ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Nah, cara menghitungnya sebetulnya itu berlatih juga cara menghitungnya. Kalau 1, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu bilang 1 boleh. Nanti saya sebut lagi 1, 2 atau 9, 2. Karena masuk hitungan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Mungkin sebaiknya yang versi yang pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah konversi balik lagi titik lagi 1, 2 lakukan lagi 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 5 siklus kita evaluasi. Bagaimana caranya? Cek nadi dan napas kurang dari 10 menit. Cek nadi dan napas kurang dari 10 detik. Oke, masih tidak ada nadi dan tidak ada respirasi. Lakukan lagi 2, 4, 5, 6. Evaluasi kembali.
Setelah dievaluasi, seandainya ternyata nadi sudah ada, respirasi yang belum ada, maka tindakan selanjutnya disebut rescue breathing. Rescue breathing. Cukup breathing saja, maka kita berikan tipsnya. Tapi dari ini dihitung. Jadi breathing itu diberikan setiap 5 atau 6 menit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sampai dilihat catatan waktunya. Setelah 2 menit, evaluasi kembali. Bagaimana caranya mengevaluasi? Cek nadi nafas kurang dari 10 detik. Cek lagi. Oh, ternyata nadinya ada, respirasinya juga ada. Udah ada. Maka selanjutnya adalah pasien diposisikan miring mantap atau recovery position. Bagaimana cara recovery posisi? Siapa aja? Nah, kepalanya di sini, kakinya di sini. Baring. Nah, nanti saya akan berikan motu. Buka maskernya. Udah ready ya? Jarang-jarang dimot-mot sama dosen. Ya. Langkah pertama, ini di sini. Berikutnya, relax. Ini nempel aja. Kita posisikan ya. Sudah posisi seperti ini akan lebih mudah orang itu didirikan. Beda kalau begini berat ke sana. Tapi dengan posisi ini sangat ringan. Berarti kan sangat ringan. Orang belum jawab. Relax dan kamu jangan berusaha untuk gerakan. Jadi relax. Seolah-olah kamu nggak sadar. Saya langsung guling. Mudah banget. Kepalanya nempel aja. Ini posisi recovery posisi. Barangkali setelah diam. Barangkali setelah CPR, misalkan pada korban yang tenggelam segala macam, dia mungkin muntah dan sebagainya. Biarkan dia muntah dengan posisi miring. Ya, dengan posisi miring ini muntahannya tidak akan tersedot kembali. Kalau tersedot itu ke aspirasi. Jadi begini aman, udah sampai dia siuman, sadar penuh. Yang mana nadinya sudah ada, respirasinya sudah ada ya. Tinggal siuman. Oke. Kita breathing tanpa mode to mode. Bisa menggunakan BVM. Back, masker. Kita pastikan ini kalau maskernya ini bentuknya seperti ini. Bagian yang lancip ini untuk bagian hidung, yang tumpulnya ini bagian dagu. Ya. Kita letakkan di bagian hidung dan mulutnya posisinya, dan pakai C dan E. C-nya itu memegang palpnya, yang 3 ini kita raih rahang bagian bawahnya. C, rahang. Kemudian kita tarik, posisikan head to chin, dan kita berikan pernapasan. Nah, itu breathing. Ada compresi. Kalau misalkan hanya recovery breathing, rescue breathing saja, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus saja. Mungkin sambil pasien dipindahkan ke
kendaraan. Pernah lihat kan ada orang sambil dorong sampai ini. Setelah 2 menit baru dievaluasi. Kemudian ini yang disebut dinamakan pocket mask, pocket resuscitator. Kita lihat mana isinya. Nah ini dia isinya. Sama seperti itu, ini bagian yang lancipnya, yang bagian tubuhnya, berarti ini untuk bagian hidungnya. Kita CE, tekan ke bawah, dan hetil cilik. Kita beri hembusan apa? Kalau rescue breathing 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu caranya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, ada pertanyaan? Cukup jelas? Maka